Makanan khas Riau yang wajib dicoba wisatawan. Durian. Oh, satu kata yang menggambarkan pacu jalur Puansing. Dahsyat. Satu kata untuk BPS menurut Bapak? Luar biasa. Kira-kira apa nih Pak langkah konkret nantinya yang bisa diberikan Asita untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026? Oh ya, teman-teman pelaku usaha jangan ragu untuk memberikan datanya. Yang pasti datanya tidak akan disalahgunakan lah oleh pihak BPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo selamat datang kembali di Pose Podcast seputar ekonomi bebas Provinsi Riau bersama saya Devi Sitiana. Pada episode kali ini, Bapak Ibu sekalian, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, ya. Beliau ini adalah seorang yang tidak asing lagi di dunia pariwisata. Beliau adalah Bapak Dede Firmansyah, Ketua DPD Asita Provinsi Riau ya Bapak ya. Gitu, Kami ucapkan selamat datang Pak Dede. Selamat datang, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak hari Alhamdulillah ini? sehat, luar biasa. Sehat. Ya, teman-teman sekalian, sahabat data, Pak Dede ini merupakan seorang yang tidak asing di dunia pariwisata, namun juga beliau merupakan pelaku usaha aktif ya Pak ya di dunia pariwisata. Boleh kami tahu Pak di bidang apa ya Pak ya? Tour and travel ya? Tour and travel ya. Di bidang wisata religi ya Pak ya? Biro Pelayanan Wisata namanya. Pelayanan wisata. Ya. Ada juga yang. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita yang selanjutnya Pak, saya ingin terlebih dahulu mengajukan beberapa pertanyaan cepat Pak. Yes. Nanti boleh Bapak jawabnya dengan satu atau beberapa kata. Oke, insyaallah. Tanpa berpikir lama ya Pak ya. Ya. Oke, bisa kita mulai Pak? Boleh, siap. Baik. Pertanyaan pertama. Liburan dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri. Oke. Wisata favorit di Riau versi Pak Dede? Berkuda. Makanan khas Riau yang wajib dicoba wisatawan? Durian. Oke. Lebih sering jadi turis atau jadi pemandu? Turis. Oke. Satu kata yang menggambarkan pacu jalur Puansing? Dahsyat. Puas. Satu kata untuk BPS menurut Bapak? Luar biasa. Puas. Data itu penting karena ini boleh lebih panjang Pak. Penting karena ini untuk membangun negeri kita juga. Oh, bagus. Terima kasih Pak Dede, luar biasa sekali ya. Baik Pak Dede, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nih Pak Dede yang saya ingin sekali tanyakan kepada Pak Dede. Sebelumnya itu Pak Dede, Asita itu apa sih Pak Dede? Boleh mungkin dijelaskan kepada rekan-rekan sahabat data yang ada di sini. Asita itu apa sih fungsinya Pak Dede? Asita itu kan kepanjangannya Association of the Indonesia Tour and Travel Agencies. Itu asosiasi perusahaan perjalanan wisata Indonesia. Ini berdiri tahun 71 pada tanggal 7 Januari. Jadi udah 54 tahun asosiasi ini berdiri dan ini tersebar di berbagai provinsi. Alhamdulillah ini saling mendukung antar provinsi juga karena kan untuk kepercayaan kita misalnya dari Riau mau ke Jogja, berarti kan butuh juga orang Jogja, Jogja. Dengan adanya asosiasi kan bisa kasih ini deretan database-nya Jogja, jadi kan kita bisa langsung percaya kan, ini bagus ini. Jadi kan nggak ragu-ragu lagi bekerja sama, itu salah satu keuntungannya. Oh gitu. Berarti kalau di Provinsi Riau sendiri anggota Asita ini udah berapa perusahaan Pak kira-kira? Dulu alhamdulillah dulu sebelum Covid itu ada 168. Cuman pas Covid udah sempat drop cuman 70. Sekarang udah ada alhamdulillah ada 79. Yaitu memang Covid sangat terasa bagi kami yang Gunung Tikar, bahkan ada yang pindah tikar. Dia buka usaha lain selain travel agent gitu kan. Gitu. Rata-rata kalau yang tergabung dalam anggota Asita itu apa saja Pak? Apakah perjalanan wisata atau ada bidang-bidang lainnya gitu Pak yang tergabung sebagai anggota? Yang pasti dia pasti dia perusahaan biro pelayanan wisata. Baik dia yang inbound membawa tamu ke dalam ke Riau khususnya dan outbound keluar Riau kan. Misalnya ada juga yang luar negeri.
Kalau yang dari Pekanbaru di Riau khususnya itu banyaknya Singapura, Malaysia gitu kan. Bahkan ada yang juga yang umroh haji. Cenderung perjalanan wisata lah. Perjalanan wisata secara umum ya Pak ya. Betul. Tadi ngomong-ngomong soal Asita tadi kan sudah berdiri hampir 50 tahunan ya Pak. Iya, 54 tahun. Ya? 54 tahun ya, Chef. Kalau dari Bapak sendiri nih sudah berapa lama nih Pak berkecimpung di dunia wisata? Oh ya. Bisa diceritakan singkat nih Pak? Boleh. Saya tuh jadi perusahaan saya tuh udah lama sih. Dibuat ya, aktenya tuh sama orang tua saya tuh tahun 95 ya. Dibuat tanggal 25 Juli 95. Terus yang baru serius awalnya jual tiket pesawat itu tahun 2003. 2003 kami langsung daftar sebagai anggota Asita. Itulah mulai tiketing. Terus habis tiketing, terus buka tur. 2 tahun terakhir ini baru kami juga merambah juga ke umroh. Gitu. Seperti itu. Berarti sudah lama perjalanan Bapak ya Pak di bidang wisata ini. Alhamdulillah. Menurut Bapak bagaimana Pak tantangannya, apalagi kemarin itu ada COVID-19 ya Pak ya? Gimana dari awalnya COVID-19 itu bisa bangkit kembali di tahun 2025 ini Pak? Emang tak kalah COVID tuh mampu bertahan aja, bersyukur gitu, bisa bertahan. Dan kita juga bersyukur pemerintah pusat kan Pak Jokowi kan tidak ada lockdown, kita tetap bisa berekonomi walaupun secara online. Terus jadi teman-teman juga tidak shock lah gitu kan. Jadi yang kebanyakan sih banyak pindah ke kuliner tuh dia, teman-teman travel agent nih. Terus ada juga sebagian ke fashion. Tapi pas sudah mulai dibuka lagi kan sempat waktu 2022 itu November tuh udah ada haji umroh kan. Cuman November, Maret tutup lagi. Cuma tuh 5 bulan ya lumayan lah, ada nafas sedikit lah yang jual umroh pas zaman COVID. Habis itu tutup dan 2023 2024 udah starter lagi pariwisata. Alhamdulillah. Luar biasa ya Pak ya. Memang perjuangan sekali ya Pak ya. Tapi alhamdulillah Bapak masih bisa survei sampai sekarang alhamdulillah, ya Pak ya. Masih bisa, alhamdulillah. Berbicara mengenai Asita nih Pak, di situ kan banyak sekali anggota-anggota perusahaan perjalanan wisata yang tergabung di sana. Bapak sendiri sebagai memimpin asosiasi tersebut, kira-kira apa nih Pak langkah konkret nantinya yang bisa diberikan Asita untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026? Yang pasti kami akan menghimbau lah, tidak hanya travel agent tapi juga yang terkait dengan pariwisata, baik itu destinasi ataupun ada juga yang transportasi lah, itu kan terkait dengan teman-teman kita di Organda. Pasti kita juga mengupayakan, ini kan 10 tahun sekali ya? Iya, 10 tahun sekali. Tiap di 2006. Iya, tahun berakhiran 6. Tahun berakhiran 6. Nah, nanti 2026. Semoga teman-teman nggak usah ragu lah. Nanti ada yang dihubungi dengan online ataupun dikunjungi oleh dari Badan Pusat Statistik BPS Riau. Terkadang kan pelaku usaha itu mereka ragu untuk memberikan data, takut datanya itu tuh dipakai dengan hal-hal yang tidak benar gitu kan Pak ya. Gimana Pak caranya kira-kira teman-teman supaya diberikan kepercayaan nih kalau misalkan BPS itu mengumpulkan data untuk kemajuan perekonomian Riau Pak? Gimana caranya supaya mereka mau memberikan datanya Pak? Yang pasti ini kan tidak hanya negara kita kan, negara lain juga ada sensus ekonomi juga kan. Jadi teman-teman pelaku usaha jangan ragu untuk memberikan datanya. Yang pasti datanya tidak akan disalahgunakan lah oleh pihak BPS, karena kan ini cuman hanya melihat bagaimana progres perekonomian di Indonesia. Jadi kan nampak setiap 10 tahun tuh bagaimana statistiknya. Jadi jangan ragu untuk memberikan datanya. Insya Allah aman. Baik Pak, kalau misalkan dilihat dari segi manfaat data nih Pak, selama Bapak menjadi pelaku usaha, pernah nggak Pak menggunakan data untuk menentukan apa sih arah kebijakan buat tour and travel Bapak supaya lebih maju lagi? Pernah nggak Pak kira-kira menggunakan data seperti itu? Mungkin secara langsung ada.
terpakai lah gitu kan. Seperti kita juga ini ada paket tour. Tentu ini kan tidak kesembarang apa ya. Ini mungkin ada yang high, ada yang middle, ada yang regular kan. Nah, jadi kan itu juga kita butuh data juga kan, kira-kira yang datang ke tempat perusahaan kami yang melalui online berapa gitu kan, yang offline berapa. Jadi emang sangat diperlukan data itu kan. Apalagi dengan ada dari BPS juga dapat kita mempertimbangkan bisnis ke depan kan, insya Allah. Masya Allah Pak. Kalau misalkan ya Pak, untuk sensus ekonomi ke depannya, apakah Bapak punya harapan nantinya akan data yang dikumpulkan nanti untuk para pelaku usaha di wisata ini Pak? Oh ya, yang pasti kan kita pengennya sih benar-benar jujur dari para pelaku pariwisata memberikan data, karena itu juga mengakibatkan kepada bisnis kita juga ke depan. Karena kita juga bisa merancang ataupun memplanningkan dari hasil data dari BPS ini kan. Saya juga bersyukur ini BPS, ternyata hanya BPS Riau nih yang ada podcastnya ya. Berarti ini juga bisa jadi menyuarakan lah di seluruh Indonesia kan, insya Allah. Menyinggung sedikit tadi di awal kita sudah menyebut adanya pacu jalur di Riau ya Pak ya. Pacu jalur ini kan sebagai atraksi wisata di Riau itu sudah menjadi magnet yang luar biasa. Sangat. Sampai mendunia ya Pak ya. Sampai ada DJ dari luar negeri yang datang ke sini karena dia tertarik dengan budaya Indonesia. Dan yang lagi viral kemarin ada aura farming dari adik Arya ya waktu itu ya Pak ya. Dengan adanya magnet yang luar biasa dari pacu jalur tersebut, ribuan orang datang ke Teluk Kuantan, kemudian hotel-hotel jadi penuh, UMKM jadi ramai ya Pak ya, perekonomian jadi sangat hidup di sana. Menurut Bapak, dengan adanya daya magnet yang seperti ini, apakah nanti berpengaruh untuk wisata Riau di kedepannya Pak? Oh ya, tentu sangat berpengaruh. Karena dengan adanya pacu jalur ini orang tahu Riau, bahkan orang bilang Riau ini negara mana gitu kan, oh rupanya di Indonesia gitu kan, karena orang cenderung bisa kenalnya Bali kan, Bali, Jakarta itu aja. Dengan adanya Riau ini khususnya Kuantan Sengingi, jadi juga tahu bahwa ada di Indonesia itu tidak hanya di Jakarta dan yang lainnya. Mohon maaf saya singgung dikit, waktu demo di Jakarta itu berpengaruh loh yang ke tempat yang selain Jakarta. Orang bilang Indonesia kan. Saya waktu itu alhamdulillah dapat project dari orang Singapura tuh mau ke Pekanbaru. Karena tahunya di Jakarta demo, sangkanya Pekanbaru juga demo kan. Nah, jadi kan emang sangat ini berpengaruh. Nah, sekarang kan Riau, tahu dia Riau. Oh ternyata Indonesia tidak hanya Jakarta dan Bali. Riau ada. Cuman yang perlu kita sikapi kan juga kan ini pacu jalur ini kan sudah booming, dan saya yakin juga nanti Melek kan juga bakal kembali karena Melek udah jadi duta wisatanya pacu jalur kan, dan harus disikapi sangat besar. Kita kan sedih nih, orang ke Kuansing tuh waktu pacu jalur saya ada tuh, dia cuman perginya tuh subuh, sore balik lagi. Jadi nggak nginap di situ karena katanya penginapan mahal atau gimana. Terus juga jauh kan. Jadi wisatawan tuh wajarnya tuh dia, misalnya dia mendarat tuh di airport tuh, itu destinasi terjauh dia tuh hanya 2 jam itu. Jadi kalau udah lebih 2 jam itu dia udah pusing tuh. Nah, gimana cara mensiasatinya? Harus ada rest area. Ini kan 4 jam nih, berarti di Lipat Kain harus ada rest area nih. Mungkin ya kalau teman-teman kita yang udah nggak usah jauh-jauh lah dari Jakarta ke Bandung itu pasti mendarat di rest area 58 tuh. Pasti berhenti gitu. Ramai situ. Kan itu kan bisa dimanfaatkan juga dari pihak ketiga kan. Saya berharap pacu jalur ini setahun lagi masih lama nih kan. Pemerintah ya ini kan udah booming nih. Berarti kan udah pasti nih APBN bagaimana lebih bupati sama gubernur dipastikan ada rest area di Lipat Kain itu. Kan itu di tengah di situ kan. Jadi dengan ada rest area jadi si wisatawan tuh dia bisa nggak lelah lah. Ya, Pak, ya. Terus soal infrastruktur lainnya, berarti kalau saya berharap sih event itu malah tidak hanya sekali setahun,
Karena kalau sekali setahun nanti hotelnya kan sekali setahun pula adanya. Iya, hidupnya. Saya bahkan dulu pernah mengusulkan karena ini ini kan sudah ratusan tahun tuh semenjak Ratu Wilhelmina kan yang ada itu Pak Jalur itu kan. Berarti kan ada nih kemungkinan ada bisa buat museum. Jadi buatlah museum Jalur. Jadi kan bupati menghimbau kepada masyarakat yang ada mungkin baju jalur yang lama atau foto-foto yang lama gitu udah dibeli sama pemerintah gitu kan, nanti buatlah museum. Nah ini kan nanti bisa dikunjungi tiap pekan ataupun setiap harinya oleh sekolah-sekolah di Kuanzing ataupun nanti dari Riau khususnya. Jadi kan tidak hanya sekali setahun, jadi orang mengunjungi Teluk Kuantan gitu. Insyaallah. Jadi dengan adanya tadi museum tuh menambah nilai tambah destinasi kita ya Pak ya. Tentu di situ juga perekonomian ikut berputar ya Pak ya. Orang Eropa suka museum kan katanya. Oh iya benar sekali Pak. Sejarah-sejarah seperti itu mungkin lebih mengenali bagaimana seluk-beluk asal mulanya sih pacu jalur tersebut. Betul. Oh iya Pak. Beranjak sedikit Pak, tadi saya mendengar wisata yang menarik menurut Bapak di Provinsi Riau berkuda. Ya. Iya, boleh menceritakan sedikit Pak. Sebenarnya saya sebelumnya belum pernah mendengar, belum tahu mungkin ya, di mana sih lokasi berkuda dan bagaimana sih pengalaman berwisata berkuda di Provinsi Riau itu Pak? Ya, baik. Perlu kita sadari itu Provinsi Riau pada tahun 2019 itu dapat penghargaan halal tourism. Itu dia nomor 3. Yang pertama tuh Aceh, kedua NTB, ketiga Riau. Itu kenapa menang? Itu karena kuda, gara-gara kuda. Kan kuda sunnah. Terus kita waktu itu buat event endurance namanya. Endurance itu berkuda jarak jauh. Itu event itu hanya ada di Indonesia. Itu ada di Riau. Dan itu hanya ada Pekanbaru. Jadi di Indonesia yang buat pionir itu ada di Pekanbaru. Kalau benar-benar pengen serius, seriusin kuda. Kenapa? Di wisata tuh ada nama uniqueness yang unik, yang orang nggak bikin, orang nggak ada gitu. Itu ada di Riau, itu ada di Pekanbaru. Bahkan dulu 2018 kita tuh membuat triathlon sunnah. Jadi dari tanggal 22-23 April 2018. Alhamdulillah kami itu didukung oleh Danrem, Bapak Brigjen Sony Aprianto. Itu dari Gajah Mada berkuda sampai ke Danau Buatan. Danau Buatan terus estafet berenang 500 jadi 1 kilo. Habis itu lari 4 kilo terus memanah. Ini event pertama di dunia itu. Nggak ada di tempat lain. Nah, gara-gara ini juga Pak Samsuar jadi gubernur itu tanggal 28 Februari 2019. Baru 2 bulan Februari, Maret, April udah dapat penghargaan deh. Pak Samsuar, penghargaan halal tourism. Nomor 3 di Indonesia loh. Nah, jadi because kuda, syukur-syukur pemerintah mau serius di kuda ini. Kami sempat waktu itu, alhamdulillah, ada namanya ASEAN Friendly. Kita mengundang berkuda endurance, rider endurance dari Hong Kong, Malaysia, Korea, Sri Lanka, ngumpul di sini. Dan sempat kan kalau di Malaysia tuh yang terkenal tuh namanya Sultan Mizan. Dia tuh raja di Terengganu. Qadarullah dia tuh teman pelatih coach saya di Riau yang pionir itu Coach Aldo. Coach Aldo sama Sultan Mizan itu dulu bertanding di SEA Games 2017 di Kuala Lumpur. Jadi satu-satunya Putra Riau ikut SEA Games. SEA Games di Malaysia, dia bertemu Sultan Mizan. Alhamdulillah ikut bertanding. Dia ngundang Sultan Mizan ke sini. Cuman mohon maaf dari pemerintah Provinsi Riau nggak menyiapkan. Dia cuma minta WC khusus Sultan karena dia kan raja dia, dan minta hanya ruangan khusus buat dia untuk membuka sepatu. Dia minta 2 tuh aja. Cuman dari Provinsi Riau tidak mengupi. Akhirnya batal lah Sultan Mizan ke sini kan. Tapi mudah-mudahan nanti ke depan kita alhamdulillah nih sudah banyak tempat berkuda.
Satu di wisata Dawakura, itu daerah Rumbai. Terus di agak tengah kota dikit ada Coach Aldo Ranch dekat SKA sana dikit. Yang baru lagi nih ada dari Aras punyanya Masjid Awal Bros, pas di depan Universitas Islam Riau. Alhamdulillah sudah juga tersebar di berbagai pesantren di Riau. Rata-rata pelatihnya dari Pekanbaru ini asalnya dari kita. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Pengetahuan yang baru mungkin buat Sobat Data semua mungkin Pak ya. Kami pun juga baru mengetahui ternyata potensi berkuda, wisata berkuda di Riau ini sungguh luar biasa ya Pak ya, terutama di Pekanbaru ini. Nah, makanya kami dengan edukasi ini kami berharap pemerintah yang tahu ya Sumbar lah tetangga kita yang Islamnya kuat, Aceh juga kuat, NTB juga kuat Islamnya, tolong hilangkanlah pacuan kuda itu. Kita endurance insyaallah. Endurance ya Pak ya. Nah, kalau misalkan nih Pak ke depannya nanti memang sudah dikenal di Provinsi Riau dengan wisata berkudanya. Mungkin ada bentuk potensi wisata ekonomi lain yang bisa mendorong perekonomian daya saing di Provinsi Riau ini Pak. Kira-kira ada nggak Pak selain berkuda? Ada. Jadi di kita ini masih kurang, mohon maaf, souvenir. Souvenir. Kalau wisatawan luar negeri itu senang ini loh, magnet. Tempelan. Kulkas itu seneng tuh. Yang saya belum pernah lihat di Riau, di Pekanbaru khususnya. Terus gantungan kunci lah biasa ke luar negeri juga kita ada. Intinya potensi ini kan potensi perekonomian nih. Iya. Ini sangat potensial sekali bagi masyarakat. Kalau benar-benar dia sadar wisata, tentu ini ada peluang loh. Saya lihat yang ada itu tuh, saya pernah ke Bukit Tinggi, nginap di hotel, depannya orang udah ngampar tuh. Ke Jogja udah ngampar di depan hotelnya. Kalau ke Bandung itu kita naik bus pariwisata ya, pas lagi itu datang orang tuh datengin kita jualan gitu kan. Gitu juga di Lombok Mataram juga ada. Nah, yang di Riau saya belum pernah merasakan gitu. Bahkan kalau di Jogja tuh di rumah makan lah, pokoknya di mana destinasi dia ngampar aja itu jualan dia. Jualan souvenir. Iya, souvenir ataupun baju kaos kan sering juga kan. Nah, banyak yang perlu kita disiasati lah. Kalau kita ke Borobudur orang jual baju kan. Kalau kita ke Marotakus ada nggak orang jual baju? Ada, mungkin sedikit kan. Tapi sedikit masih ada. Ya. Kita juga mohon maaf waktu Pacu Jalur bergeser sedikit ke Pacu Jalur, yang orang tempatan itu dia nggak jualan. Yang jualan orang luar kan. Karena dia orang, jadi gini, Pacu Jalur itu adalah lebarannya orang Kuansing. Lebarannya justru. Ya. Jadi dia Idul Fitri misalnya dia nggak pulang, tapi pas Pacu Jalur itu jadi mungkin orang bilang kan, oh iya datang kok wisatawan dari Eropa, Amerika semua. Iya, itu orang Kuansing yang di seluruh dunia itu pulang kampung dia, cuma ingin lihat Pacu Jalur. Jadi pas, karena itu yang jualan tuh nggak dia. Mohon maaf, yang jualan waktu itu mohon maaf saya lihat ada di Bukit Tinggi bajunya. Itu jualnya di sana. Justru malah produk dari luar provinsi Riau yang masuk. Maksudnya kan ini kan peluang-peluang yang sangat bagus bagi orang tempatan lah. Sebenarnya bisa dimanfaatkan. Tentunya kan ya pemerintah dengan ekonomi kreatifnya ataupun dengan koperasinya itu bisa juga kan untuk mensiasati gimana mau pelatihan tak apa. Jadi kan menangkap peluang bagi masyarakat biar benar-benar sadar wisata bahwa kami butuh wisatawan loh. Gitu. Oh gitu. Pak, menyinggung tadi Bapak ada mengatakan sadar wisata. Pak. Sadar wisata seperti apa sih Pak? Sadar wisata itu. Jadi pemerintah dulu kan ada namanya kelompok sadar wisata dibuat pemerintah. Seperti zaman siapa ya? Zaman awal Pak Jokowi itu dia mengupayakan benar-benar si wisatawan itu mengerti, kami butuh wisatawan. Kemarin saya juga saya yang ngomong langsung Gubernur Sumatera Barat waktu itu kan dia masih kendala dengan wisata menyingkapi wisatawan yang ke Sumbar. Waktu itu katanya ada wisatawan datang ke tempat wisata, terus kata Pak Gubernur tuh ada yang nanya wisatawan tuh di mana WC gitu. Terus yang orang tempatnya bilang tuh katanya nunjukkan pakai mulut katanya. Ketawa tuh katanya. Berarti kan si yang tuan rumah itu kan tidak merasa
ya biasa aja datang wisatawan. Bahkan kadang-kadang kita nih kan heboh nih. Kalau ada wisatawan banyak, parkir jadi naik gitu kan. Hotel jadi naik nggak karuan gitu kan. Harusnya kan ini juga bisa ditata sama pemerintah ataupun misalnya kan Grab-nya harusnya segini kalau pas event gitu. Nggak boleh ugal-ugalan. Udah parkir kan kadang-kadang juga parkir juga mohon maaf katanya kenapa parkir mahal? Karena itu tempat itu disewanya mahal sama yang tukang parkir katanya. Gimana dia nggak naikin parkir? Berarti kan dinas perhubungan juga harus koordinasi dengan ini. Jadi kan wisatawan datang tuh dia nggak merasa mohon maaf Pak dipelorotin gitu, dia diguna-gunain biar duitnya keluar gitu kan. Nah, karena kan bisa jadi ini kalau dia juga jadi loh mas lagi ke sana parkirnya mahal kan. Jadi semoga dengan adanya sadar wisata tentunya pemerintah dengan dinas pariwisatanya dan juga pihak ya kelurahan dan kecamatan juga bisa mendukung lah program sadar wisata insyaallah. Selain juga sadar wisata mungkin dengan adanya nanti ini sensus ekonomi di tahun depan ya Pak ya. Harus. Mungkin datanya bisa digunakan untuk pembangunan wisata yang lebih baik betul, ya Pak ya. Nah Pak, sudah seru banget tadi obrolan kita ya Pak ya. Banyak hal menarik yang kami dapatkan. Mungkin Sobat Data juga punya banyak insight baru yang mereka dapatkan terkait dengan wisata di Provinsi Riau. Nah sebelum menutup podcast kita pada hari ini Pak, boleh mungkin disampaikan pesan dan ajakan langsung mungkin untuk para pelaku usaha terutama di bidang wisata untuk ikut mensukseskan sensus ekonomi di tahun depan Pak. Baik, kami dari Asita Riau menghimbau kepada pelaku pariwisata baik yang dari level level 1 lah sampai level berikutnya untuk jangan ragu-ragu untuk memberikan datanya kepada pihak BPS. Baik nanti diminta dalam waktu pas offline atau online, mendatangi langsung ke Bapak Ibu. Dipastikan datanya itu sangat rahasia ya. Dan tidak akan dibeberkan ataupun dipakai manipulasi ataupun digunakan yang tidak dari pihak BPS. Karena ini juga buat kemajuan perekonomian Indonesia ke depan, insyaallah. Baik, terima kasih Pak Dede. Baik sahabat data, sahabat sensus semuanya, jangan lupa setiap angka yang Anda isikan di tahun depan merupakan angka yang memiliki makna yang sangat luar biasa untuk perekonomian kita ke depannya. Karena dengan data yang kuat, ekonomi Riau bisa melaju sekencang jalur di pacu jalur. Amin. Sampai jumpa lagi di episode Pose selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.